Musik berkembang layaknya sejarah manusia. Lahir, tumbuh, lalu meledak menjadi budaya. Di antara semua genre yang pernah mengguncang dunia, ada satu yang tidak pernah tunduk oleh zaman. Alternatif rock. Bukan sekedar musik, ini adalah subgenre yang tumbuh dari akar independen musik rock. Ia merambat melalui distorsi gitar dan tube bass hingga melahirkan subkultur besar dari grunge, Britpop, hingga shoegaze. Revolusi ini dimulai pada akhir tahun 70-an. Band-band pelopor seperti The Police, Devo, dan The Cars membuka jalan bagi suara baru. Memasuki era 80-an, semangat ini mengental di klub-klub kecil. Mereka merekam demo secara mandiri, lalu mengusung satu mantra: Do It Yourself. Dari R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Nirvana, hingga Radiohead, genre ini menjadi frekuensi yang terus hidup. Namun, gelombang distorsi ini tidak berhenti di Seattle atau London. Ia menyeberang samudera dan menemukan Indonesia di tahun 90-an. Nama-nama seperti Morfem, Wong, Dr. PM, hingga Pas Band mulai mewarnai industri musik Indonesia. Dan salah satu kota yang menjadi barometernya adalah Bandung. Kota kembang ini melahirkan banyak musisi ternama hingga band underground yang memiliki kultur penggemar cukup banyak dari era 2000-an. Ledakan indie, jazz, alternatif, punk, pop, rock, hingga hardcore. Kota ini selalu punya cerita dengan skena musik paling hidup di Indonesia. Halo Bisiders, alternatif rock bukan cuma soal distorsi, tapi soal semangat do it yourself yang gak mati di telan zaman. Di episode perdana Biside kali ini, gue mau ngajak kalian buat masuk ke skena alternatif rock di Bandung, bareng musisinya langsung. Tapi sebelum kita ngobrol bareng musisinya, gue penasaran deh, seberapa familiar sih orang-orang Bandung soal alternatif rock ini? Kita lihat reaksinya aja kali ya langsung. Let's go! Kesannya asik sih, kayak lagunya tuh dia buat nge-chill gitu ya, jadi kayak apa sih, enak banget kalau misalnya kita lagi santai, lagi nongkrong aja gitu sama temen-temen, jadi enak sih, nyambung gitu lagunya. Kalau untuk alternatif rock familiar sih, soalnya emang itu kesukaan aku juga. Iya, lumayan familiar, soalnya kebetulan aku juga dengerin kayak dari Radiohead, Nirvana, yang itu kan dia juga rock tapi nggak terlalu rock gitu, jadi dia lebih ke subnya. Kalau suka nggak suka sih tergantung. Kalau aku pribadi untuk musik sendiri tergantung mood ya. Kalau misalkan mood aku lagi pengen lagi nyantai, pengen lagi tenang, mungkin aku bakal suka seharian ngedengerin lagu ini. Mau banget soalnya ini tuh emang apa ya, dari dulu, dari kecil aku emang sering banget denger yang kayak gini karena ibu aku juga sih sebenarnya. Gak semua suka karena kan genre orang itu seleranya kan kayaknya beda-beda ya kayak. Menurut aku sih bisa, karena sebenarnya dari pembawaannya itu nggak terlalu ekstrim, soft, bisa untuk semua orang dengerin, dan ya menurut aku sih
selama orangnya chill-chill aja, nggak terlalu ekstrim ke genre tertentu, dia bisa masuk sih. Nah, jadi gimana Bisiders? Tadi tanggapannya cukup beragam bukan? Nah, sekarang nih waktunya kita buat ngulik lebih dalam soal alternatif rock itu sendiri dengan musisi lokal. Pada penasaran nggak sih mereka itu bakal ngemas suara yang katanya alternatif itu kayak gimana? Makanya stay tune terus. Hai, kami dari Afterlife Missionary atau biasa dipanggil apa, Piu? ALM. Gokil. Halo, saya Rafli atau biasa dipanggil Apiu. Saya yang pegang bass. Oke, dan saya Ripan, biasa dipanggil Col. Saya vokalis atau pemandu suara. Hai, gua Rangga. Di sini gua main drum. Saya Daniel, saya pegang gitar. Saya Panji, saya juga gitar. Saya Raja, saya megang sin. Makna dari Afterlife Missionary itu mungkin cara bahasa harfiahnya adalah pendakwah utusan Injil nanti di akhirat. Dulu itu kita proyeknya adalah orkes awal-awal mau ngebentuk. Jadi dulu namanya adalah Project Akhirat. Jadi kenapa Project Akhirat? Karena kita berekspektasi tiap manggung nggak dibayar dan mungkin dibayarnya di akhirat dulu itu. Nah, ternyata bandnya jadi serius, kita ganti nama menjadi Afterlife Missionary. Biar lucu aja ada ALM. Untuk secara umum band berdiri di tahun 2023 setelah rilis lagu Esok Ganyita Begitu Lagi. Tapi kalau untuk berunding-berunding dari zaman 2021 lah, udah lama. Paling gampangnya dan kita paling ikhlasnya kayaknya disebut alternatif rock deh. Karena roots kita masih rock, tapi di lagu-lagu kita masukin elemen-elemen genre lain gitu. Jadi rock tapi versi yang lainnya, alternatifnya. Untuk sekarang total lagu yang udah dirilis di berbagai DSP baru 3. Halo Bisiders, jadi di segmen kali ini gue sekarang udah ditemenin nih sama Afterlife Missionary. Boleh? Gimana kabarnya kalian? Baik? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, jadi sekarang ini kita mau ngobrol lebih dalam nih soal alternatif rock itu sendiri menurut Afterlife Missionary. Nah, kan gue udah pernah denger lah beberapa lagu kalian, dan menurut gue itu genre musik yang kalian mainkan itu cukup mewakilkan alternatif rock. Nah, dari setiap anggota masing-masing gue pengen nanya nih, alternatif rock itu apa sih? Kalau alternatif rock itu ya semacam sama subnya dari rock lah. Mungkin pelarian dari waktu itu rocknya terlalu komersial, atau misalnya kita mencari jalan yang lain dan lebih ekspresif, lebih jujur gitu. Jadinya ya si alternatif rock itu tercipta gitu. Sesuai dengan nama genrenya mungkin alternatif gitu, jadi bisa kayak rock tapi versi lain gitu ya. Apa ya, analoginya kayak lu mau ke Lembang tapi mencari jalan pintas aja kayaknya, gitu aja. Cari jalan lain gitu ya. Ya lebih DIY lah bisa dibilang. Lebih banyak eksperimental. Walaupun tidak menghilangkan esensi rocknya terlalu banyak. Terus nih, kan tadi yang udah gue mention di awal, genre kalian ini lumayan mewakili, tapi dari kalian sendiri nih,
kenapa sih kalian milih alternatif rock sebagai genre utama kalian gitu? Kita mah mencoba untuk responsif aja. Jadi ketika misalkan setiap personel ini punya bawa banking, kita kan bawa banking musik masing-masing nih, punya referensi masing-masing. Terus kita dikumpulin tuh, ya udah ternyata jadinya itu ya gitu, jadinya alternatif rock. Yang katanya alternatif rock gitu kan. Semuanya dikumpulin akhirnya jadi terciptalah alternatif rock itu sendiri gitu, makanya jadi genre utama gitu. Terus kan kalian udah banyak rilis lagu nih ya. Menurut kalian sendiri gitu, nyawa atau yang bisa dibilang kayak ini yang paling alternatif rocknya nih di bagian apa dan di lagu apa? Ya mungkin di lagu-lagu kayak misalkan dari lagu yang udah rilis itu kan kalau aku pribadi mungkin dari lagu yang pertama nih ada Esok Janji Tak Begitu Lagi itu kan kita lumayan nonjolin drive efek-efek lah ya, efek-efek drive dari gitar. Terus nah kalau aku pribadi justru ALM ini ada sisi nyawa ALM itu justru dari penulisan. Berarti secara lirik gitu ya? Karena apa? Karena mungkin dengan latar belakang kita juga secara teknis kan secara penulisan mah memang mascol. Mungkin secara apa ya? Dari latar belakang dia. Jadi sudut pandangnya bagus lah gitu. Tapi gue juga jadi penasaran nih, kayak kan tadi Bang Panji sendiri mention kan kayak ada beberapa teknis yang sebenarnya mungkin bisa dibilang alternatif rock banget. Boleh dong ditunjukin di lagu apa, dan itu tadi bagian mana? Boleh dicontohin? Nih mas, ini soalnya Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, gue pengen nanya nih Bang Daniel, kenapa lu milih bagian itu sebagai yang paling alternatif rock banget, paling mewakilkan gitu? Soalnya lagu itu masih based on riff. Riff itu apa buat Deciders yang belum tahu, mungkin riff itu yang kayak gimana gitu? Yang dimainin. Nah itu riff itu. Oh, Kalau chord kan, tapi masih base-nya dari. Jadi ya gitu. Oke begitu ya, kurang lebih gitulah Deciders gitu ya. Selain pemilihan maininnya pakai power chord, terus kalau terus melodinya masih simple, masih rock banget gitu. Nah kita cukup eksperimen di lagu itu tuh dari pakai beberapa progresi gitu. Terus juga ada masukin beberapa lick jazz gitu di bagian solo gitar gitu itulah. Tapi tetap fondasi utamanya masih rock. Itu dia tadi. Itu mungkin tadi alternatif rock. Nah, makanya alternatif rocknya dari situ gitu, karena gabungan dari yang tadi Bang Panji bilang gitu ya, kayak gabungan beberapa genre lah gitu kan. Nah, kalau soal produksi musik nih, kalian tuh biasanya dapat inspirasi dari mana sih? Dari band lokal kah atau band luar? Gua biasa sih karena suka ngobrol sama Bang Daniel juga kan. Jadi karena gue megang scene, jadi Bang Daniel suka nyaraninnya kayak Dadang gitu-gitu. Udah pasti Weezer, terus Adams tadi. Kalau buat sound, kayak misalnya lagi dengerin Payung Teduh nih kan itu nggak nge-rock ya dia. Tapi denger ada yang bagus nadanya, progresinya kita ambil tapi kita rockin gitu, cobain gimana, bagus nggak? Oh ternyata bagus gitu. Pakai versi ALM-nya gitu ya. Kalau dari Bang Rangga sendiri biasanya gimana? Aku banyaknya lihat Muse ya. Kalau nggak sama Radiohead juga. Kalau dari sisi drumnya ya. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin soal musik kalian, terus genre kalian. Nah, gue pengen minta pendapat kalian tentang kehadiran musik alternatif rock itu sendiri di skena musik Bandung tuh kayak gimana? Tetap hidup sih. Soalnya kan kalau saya tuh beriringan sama zaman Pure Saturday juga kan, zaman lebih old kan. Terus lebih banyak lagi sub-subnya. Jadi kalau di Bandung itu nggak ada matinya alternatif rock itu. Apalagi sekarang banyak band-band pendatang baru yang lagi hits juga gitu kan, kayak misalkan Alkateri atau Kale gitu ya. Apa yang kalian harapkan soal genre musik alternatif rock itu sendiri, terutama khususnya di skena musik Bandung nih? Coba dari Raja kayak gimana?
ya Bandung kan emang musik banget ya, dan gue kan di sini ngerantau. Jadi pas awal gue kesini juga ternyata di Bandung tuh nggak cuma musik-musik indie, nggak cuma musik-musik tradisional, ternyata banyak. Ya harapannya semoga musik genre alternatif rock di Bandung tetap akan berkembang dan makin ngulik lagi dengan sound-sound baru gitu sih. Biarlah ini jadi scene-scene yang meramaikan gitu, bukan yang satu tapi gede gitu, nggak harus juga sih menurutku, tapi ekosistemnya tetap jalan kalau gitu. Berarti soal quantity gitu ya. Ya. Semoga kedepannya banyak band-band baru yang lahir dengan genre serupa gitu. Terus nih, gue penasaran nih, project kalian terdekat ini ada apa nih? Kita akan segera insya Allah album kayaknya. Album, kalau nggak kekejar mungkin EP. Untuk judul dan tanggal rilisnya udah boleh di-spill apa belum nih? Belum. Karena kita juga belum tahu. Bukan belum boleh di-spill, tapi emang karena belum tahu. Mungkin target beres lebaran. Mudah-mudahan target kita. Oh, jadi begitu ya. Oke. Nah, sekarang udah nggak kerasa nih, udah di penghujung acara. Terima kasih Afterlife Visionary sudah meluangkan waktunya. Untuk ngobrol-ngobrol di B-Side ini, dan semoga apa yang diprojekkan setelahnya dan album tadi semoga berjalan lancar dan rilis tepat waktu. Semoga band kalian makin dikenal sama masyarakat luas. Dan untuk B-Siders yang kalau mau dengerin lagu-lagu Afterlife Visionary bisa banget nih dengerin di mana aja? Seluruh DSP. Seluruh DSP. Bisa Spotify, YouTube Musik, atau dan lain-lain lah kawan-kawan gitu. Jadi gimana B-Siders? Sekarang udah makin paham kan soal alternatif rock itu apa? Gue jadi tahu nih, zaman dulu alternatif rock disebut alternatif karena sebagai pelarian dari musik rock yang bisa dibilang agak segmented. Jadi apakah alternatif rock itu masih pantas disebut alternatif? Atau memang itu yang bikin genre ini tetap hidup sampai sekarang? So guys, thank you for watching. Like, comment, dan subscribe YouTube Ikom Channel. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Ikom Channel. Gue Aksal pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya dengan musik dan cerita yang berbeda. Tetap di B-Side, dive deeper, listen closer. Bye B-Siders!